Dan yang harus jadi raja, kata dia, haruslah philosopher king, seorang raja yang menjadi filosof sekaligus. Konsep ini sampai kepada Al-Farabi, konsep dia tentang negara utama atau Al-Madinatul Fadilah, dan sampai kepada Imam Khomeini dengan konsep wilayatul faqih, bahwa seorang wali itu haruslah seorang faqih. Jadi Imam Khomeini sebenarnya seorang platonis, tapi mungkin hidupnya adalah seorang stoik. Imam Khomeini seorang muslim sejati, ya, yang hidup berdasarkan stoik dan platonisme. Oke. Saya sampai kepada kebenaran dengan apa yang disebut sebagai, dalam salah satu aliran filsafat ilmu, sebagai falsifikasi, yaitu pernyataan itu teruji secara empiris dan terbukti secara empiris, empirically verifiable, bisa terverifikasi secara empiris. Bagaimana filsafat sampai kepada kebenaran? Filsafat sampai kepada kebenaran dengan menggunakan logika terus menerus, ya. Dengan mendekat, ada orang berpikirnya berpikir radikal yang tidak akan menjadi perhatian penguasa manapun. Kalau kita mencoba membuktikan bahwa sholat itu, menjalankan sholat dengan rajin akan membuat kita menjadi orang yang soleh. Kalau kita jawab dengan agama, itu berdasarkan ayat Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Udah beres agama itu kalau sudah jawab. Seorang ilmuwan di Malang dahulu, saya akan terus ingat ilmuwan itu karena saya pernah bermalam di rumahnya dan celana saya ketinggalan di situ. Jadi sampai sekarang belum saya ambil. Beliau melakukan penelitian secara empiris dengan menggunakan metode eksperimental. Dia ambil 2 kelompok bakul. Bakul itu yang suka jualan jajanan bakul. Satu kelompok bakul itu rajin sholat, satu lagi tidak sholat. Sengaja dibuat yang ekstrim. Kepadanya dibagikan pinjaman tambahan modal dengan ketentuan sebulan sekali harus bayar. Terbukti secara statistik orang yang sholat bayar utangnya lebih rajin ketimbang yang tidak sholat. Itu pembuktian secara empiris, dan itu namanya ilmu pengetahuan atau sains. Jadi ini seringkali jadi masalah, tapi mungkin pembicaraan kita pada lain kesempatan. Ada yang kelihatan seperti sains, tetapi sebetulnya bukan sains. Salah satu keberatan ID kepada Dr. Terawan yang sekarang menjadi Menteri Kesehatan, sehingga ID jadi tidak bisa apa-apa, ialah bahwa Dr. Terawan menjalankan penelitiannya tidak mengikuti prosedur ilmiah. Jadi ada beberapa tahap dalam penelitian ilmiah yang beliau langgar. Katanya itu juga kata ID. Tapi sekarang mungkin tidak bisa lagi menyebutkan begitu. Lalu filsafat mencoba meneliti satu pernyataan kebenaran dari konsistensinya secara rasional. Jadi apakah satu pernyataan itu konsisten dengan pernyataan yang lain. Dan itu kuliah kita yang pertama. Contoh-contoh pembuktian filsafat sudah kita lakukan dalam kuliah yang kedua. Yang kedua, kita berbicara tentang ajaran Dewi Sophia kepada Boethius, ya. Dan yang mungkin jadi catatan kita, menurut Sophia, Dewi Sophia
atau Dewi Filosofia ada jebakan-jebakan kebahagiaan kepada kita. Kita menduga dari situlah kita akan mendapat kebahagiaan, tapi justru dari situlah kita akan mendapat penderitaan. Yaitu ada 4. Mungkin masih ingat, yang saya ingat aja sekarang. 1, fame, kemasyhuran, kepopuleran. Kita semua ingin populer dan bahagia kalau kita populer. Satu saat ini oleh Dewi Fortuna, kepopuleran itu bisa diputarkan dan menjadi sangat terasing, dan kita dihempaskan menjadi orang yang tidak dikenal, mati dalam kesepian, misalnya diisolasi. Yang kedua, money, ya, uang. Uang itu kita mengejar-ngejar uang karena kita duga uang itu adalah sumber kebahagiaan. Ternyata uang itu juga naik turun di bawah Dewi Fortuna. Satu saat uang berlimpah, satu saat juga kita kekurangan uang. Yang ketiga, power, ya, kekuasaan, ya, segenggam kekuasaan yang diperoleh oleh seorang caleg itu tiba-tiba hilang setelah pemilihan umum. Kekuasaan yang dahulu dipegang oleh tokoh-tokoh tertentu bisa tiba-tiba saja terancam. Di Chili sekarang ini Presiden Chili lagi terancam. Ada demonstrasi besar-besaran dan 28 orang sudah meninggal dunia. Semua berbicara tentang kekuasaan. Mereka minta supaya Presiden Chili sekarang mundur. Jadi jangan kejar kekuasaan. Karena itu semua, kata Dewi Sophia, berada dalam kendali Dewi Fortuna yang kejam. Sekali lagi dalam pandangan Boethius, dalam cerita Boethius, Dewi Fortuna itu bukan Dewi keberuntungan. Dia juga Dewi ketidakberuntungan. Dia Fortuna dan sekaligus juga infortuna. Karena dia memegang bola, sering sekarang disebut itu bolanya itu Boethius wheel, roda Boethius. Tapi kita sebutnya roda Dewi Fortuna. Saya tidak tahu kenapa dalam cerita-cerita filsafat dari dulu yang menjadi tokoh itu umumnya dewi dan bukan dewa. Nanti kita akan berjumpa dengan beberapa dewi. Itu kuliah kita yang kedua. Kuliah kita yang ketiga. Kita ke berapa ini sekarang? Oh, sekarang keempat. Benar. Kuliah kita yang ketiga, kita cerita tentang satu bagian filsafat yang dihidupkan kembali di dunia modern. Filsafat itu pernah memerintah dunia selama kira-kira 500 tahun. Jadi sejak 300 tahun sebelum Masehi sampai 200 tahun sesudah Masehi, dia menguasai dunia. Kemudian hilang filsafat itu. Mungkin muncul sebentar-bentar di dunia Islam, seperti yang saya ceritakan, yaitu misalnya pada filosof Islam yang pertama, yaitu Kindi atau Al-Kindi. Dia yang menulis buku Lidaf'il Ahzan, bagaimana menolak penderitaan, yang merupakan inti dari falsafah Stoikisme. Falsafah ini hidup kembali di dunia modern. Saya tidak menganjurkan Anda sekarang seperti berbagi bacaan itu terlalu banyak dan Anda akan kecapean, bahkan keburu bacanya satu aja sebagai bukti. Mudah-mudahan Anda sudah jadi stoik semua, jadi bisa memaafkan saya. Misalnya udah dibagikan kepada Anda itu ya e-booknya tentang The Consolation of Philosophy, hiburan filsafat. Saya percaya banyak di antara Anda tidak baca itu. Buktinya apa? Masih ada pertanyaan-pertanyaan. Ada yang melalui private kepada saya langsung, Jabri. Ada yang pertanyaannya di sini. Ada yang ngomong langsung kepada saya, Ustaz, di mana kita dapatkan cerita bahwa Dewi Filosofi itu disobekkan bajunya oleh kelompok Stoik dan Epicurus? Itu ada yang tanya begitu, punten kalau ada yang tersinggung yang tanya itu. Karena saya menuduhnya tidak baca. Itu asli tidak baca.
Karena bagian pertama dari buku Consolation of Philosophy itu cerita tentang itu. Nah katanya, suka baca Ustaz. Jadi makanya janganlah ada penyebaran itu. Tapi saya akan menganjurkan Anda berlangganan dengan satu blog namanya Stoic Day, tidak bayar. Stoic Day, nanti alamat linknya saya berikan dan bisa kita buka sekarang di sini sebagai contohnya. Nanti setiap hari Anda dikirim ajaran-ajaran Stoik dan kayaknya sangat bagus sekali, sambil jualan juga dia. Yang dia jual buku, ternyata misalnya buku-buku Stoik. Misal salah satu ajaran Stoikisme ialah bahwa ego adalah musuh kita. Ego is the enemy. Lalu itu yang ego is the enemy-nya di hyperlinkkan. Kalau diklik ternyata jualan buku itu yang judulnya ego dan seterusnya. Anda juga akan dikasih pendants itu apa. Jadi ada komunitas Stoik di dunia sekarang ini. Ada ininya, ada apa semacam pinnya, ada kalungnya, kalung Stoik. Saya juga baru menemukan itu lambang Stoik itu. Lambangnya bagus kalau nggak salah gini. Cek. Lalu bisa begini sama. Atau bisa ininya rada tinggi terus ada yang paling tinggi. Itu lambang Stoik. Dan kata Stoik berasal dari Stoa. Dalam bahasa Yunaninya Stoa poikile, artinya dinding-dinding atau berangka yang dicat. Dan sampai akhirnya para pengikut Stoa disebut men of God. Saya ingin ulang lagi tadi, fame, money, power, physical pleasure. Nah, dalam pembicaraan berikutnya kita mengundang tadi itu sekarang tokoh Stoik yang sekarang yang kerjanya bikin buku dan bukunya laku khusus tentang penerapan ajaran Stoik itu di zaman modern. Salah satu di antara bukunya itu kita jadikan bahan kuliah untuk kuliah yang keempat, yaitu Philosopher and Dangerous Situation, para filosof dan situasi yang berbahaya. Di situ saya terlalu cepat sehingga satu buku itu kita uraikan dalam satu kali pertemuan dan saya menduga tidak satu pun tersisa di otak saya apa yang di kuliah itu karena terlalu cepat. Maka kita kembali lagi ke awal. Kita bicara sekarang pada stoikismenya. Dan salah satu di ajaran Stoik itu yang pertama dari kuliah yang keempat itu ialah kita harus bedakan antara yang bisa dikendalikan dengan yang tidak bisa dikendalikan. What we can control dan what we cannot control. Ya. Hujan itu weather itu something we cannot control. Tapi ada yang bisa kita pilih, yaitu memilih payung, naik mobil, atau tiduran. Itu pilihan-pilihan kita dan itu within our control. Ya. Next please, kita masuk ke Stoik. Dan tokoh Stoik itu namanya Zeno. Sekarang ada tokoh Stoik, filosof juga. Dia orang Italia. Bukunya khusus tentang Stoik, judulnya Come Essere Stoici. Bahasa Inggrisnya How to be a Stoic. Bahasa Arabnya Kaifa asbahna stoikia. Kumaha kurang jadi stoik. Sambil menjawab pertanyaan nanti itu. Ya. Nah, tokohnya adalah Zeno. Nama tadi saya ada orang Italia namanya Massimo Pigliucci. Silakan lihat kuliah dia di TED. Massimo
Pigliucci, Massimo Pigliucci. Dia menulis buku tadi Como Essere Stoici, bagaimana menjadi stoik. Dalam buku itu dia cerita, bayangkan Anda sekarang tiba-tiba terlempar di sebuah atau mendarat di sebuah negeri yang tidak Anda kenal. Anda menjadi orang asing, pakaian Anda compang-camping, seluruh kekayaan Anda hilang. Saya coba tanyakan itu sama Mehdi yang sedang main game. What would you do if all of a sudden you were thrown into a no man's land, tattered, exhausted, no food, you have none? Malah dia tanya, what do you mean by no man's land? Oh, ini mah dia jawab. Massimo Pigliucci dalam pidatonya tentang perkenalan kepada aliran stoik dengan berkata, bayangkan Anda berada di satu negeri dalam keadaan terasing dengan pakaian yang compang-camping, seluruh kekayaan Anda semula adalah pedagang besar multinasional, tapi kapal Anda tenggelam di laut. Anda selamat, lalu Anda berjalan-jalan di negeri yang tidak Anda kenal. Apapun jawabannya, kata Muslim, tapi itulah yang terjadi pada Zeno dari Kitium. Kitium itu kalau sekarang Siprus, dahulu bagian dari Turki. Sekarang mungkin juga bagian dari Turki. Siprus terbelah jadi dua, satu Turki, satu Yunani. Jadi dia kehilangan segala-galanya dan singgahlah di sebuah toko buku. Jadi orang yang mestinya habislah, hilang dari sejarah karena seluruh kekayaan hilang, dia akan menjadi pendiri madhab stoikisme. Dan mungkin itu satu-satunya yang hancur seluruh hidupnya, tapi mengubahnya menjadi pendiri satu madhab besar di dalam filsafat. Itu namanya Zeno dari Kitium. Untuk selanjutnya saya akan menerjemahkan kata of untuk nama, atau al di dalam bahasa Arab, atau von dalam bahasa Jepang, atau van dalam bahasa Belanda, atau ti dalam bahasa Sunda. Untuk selanjutnya saya terjemahkan dari. Jadi Zeno dari Kitium, pendiri stoikisme. Next please. Jadi dia datang, buat saya menakjubkan. Memang dia berada di Athena. Dia pergi ke pusat kota, ke Agora itu, tempat berkumpulnya para filosof, dan dia singgah di sebuah toko buku, dan dia menemukan satu buku yang kemudian mengubah hidupnya. Buku itu namanya Memorabilia, ditulis oleh salah seorang murid Socrates yang namanya Xenophon. Kalau kita buat silsilah stoik ini, awalnya sih dari Socrates, kemudian Socrates punya murid nih. Mungkin yang kedua sesudah Plato yang menuliskan kisah gurunya, yaitu Socrates, Xenophon. Dia menulis buku Memorabilia atau kenang-kenangan tentang kehidupan Socrates. Dia sangat kagum. Lalu dia tanya kepada toko buku itu, apa di sini ada Socrates itu masih ada di sini? Saya mau berguru kepada. Kata yang punya toko itu tuh lewat tuh. Dia orang bijak. Gitu. Dia pelanjut Socrates. Cuma tidak pakai sok sekarang. Krates dari Thebes. Itu terjemahan dari Krates of Thebes. Dia Krates dari Thebes. Dan saya akan berbicara tentang sanad itu. Krates itu. Krates nanti jadi yang ditunjuk oleh, dan benar-benar orangnya itu orang yang dianggap orang paling bijak di sana di Athena waktu itu.
Krates itu orang yang sangat sederhana. Konon menurut cerita yang dikumpulkan oleh Diogenes dari Lartius, itu bukan Diogenes yang itu yang tinggal di Tong gitu, tapi ini Diogenes Lartius, Diogenes dari Lartius. Kalau ini Diogenes dari Sinope, Diogenes dari Sinope. Makanya penting ini dari itu supaya tidak keliru menunjuk siapa. Jadi, nah terus kembali dulu sama Diogenes ini. Anda tahu dia orang yang memilih hidup seperti alam. Dia menolak seluruh konvensi-konvensi sosial. Dia ingin hidup seperti binatang aja. Artinya dia makan dan minum, bahkan bergaul bersama anjing-anjing itu. Dan karena anjing itu disebut konikon di dalam bahasa Yunani, alirannya disebut aliran Cynics, the Cynic, aliran sinik. Bahasa kita sinis. Aliran sinik adalah aliran yang ingin hidup itu sederhana, supaya dia tidak ditagih kalau berutang. Karena dia tidak akan mau berutang, pasti tidak akan berutang. Dia tidak akan ada tekanan ekonomi kepada dia, karena dia tidak peduli dengan harta kekayaan. Semua yang 4 tadi, fame, money, power, dan satu lagi pleasure, itu dia tinggalkan semuanya. Dia tidak mengejar-ngejar dunia. Dia hidup sangat sederhana, tapi mengandung misi menyebarkan kehidupan sederhana itu kepada seluruh masyarakat. Ada seorang kaya raya, pemuda namanya Krates, dan dia tampaknya terkesan orang tuanya kaya, dan dia melihat bahwa kekayaan itu tidak membuat keluarga itu bahagia. Banyak persoalan yang timbulkan karena kekayaan. Dan dia juga menyaksikan bahwa orang tuanya memperoleh kekayaan itu dengan mengeksploitasi rakyat kecil, dengan menindas rakyat kecil. Bahwa kekayaan yang dia nikmati itu ternyata adalah atau terdiri dari air mata dan keringatnya orang-orang kecil. Dia benci kepada kekayaan, dan dia mendengar ada orang hidup tanpa kekayaan sama sekali, yaitu Diogenes. Dia berangkat ke situ, dia bawa seluruh kekayaannya, menserahkan kepada dia. Tapi pada dia sudah tidak ingin kekayaan. Menurut satu riwayat, dia bagikan itu semua kepada fakir miskin. Dia tinggalkan orangnya, dia bagikan seluruh kekayaan kepada fakir miskin. Menurut riwayat yang lain, dia titipkan ke bank. Di Yunani waktu itu sudah ada bank, walaupun kita dengar kata bank itu dari bahasa Itali banco, yaitu bangku. Di dalam bahasa Indonesia jadi bangku. Dulu bank itu berupa bangku begini, dipasang, duit dijajarkan di sini, siapa yang mau pinjam ambil. Dan kalau dilemparkan itu banknya jadi bangkrut. Itu benar loh. Kita membuat lelucon. Jadi dari situlah ada kata bangkrut. Artinya mejanya udah terbalik. Jadi bangkrut tadi ya. Jadi dia serahkan uangnya ke bank dengan catatan katanya, berikan kepada anak-anaknya. Sekiranya mereka jadi filosof, anak-anaknya jadi filosof, berikan kepada fakir miskin. Karena ciri seorang filosof ialah tidak terikat dengan kekayaan. Kekayaan itu bikin susah aja. Kalau Anda ingin bahagia, jangan kejar kekayaan. Saya baru menyadari tadi sebelum berangkat ke sini, saya itu diberi oleh rahbar cincin, ya. Saya pelihara baik-baik. Tiba-tiba Iqbal datang dari Arba'in dan memberi hadiah kepada saya cincin, katanya dari makam Imam Ali Ridho. Saya ganti itu yang punya rahbar, simpan di satu tempat, ganti punya Iqbal. Setelah itu terus punya Iqbal itu
hilang, saya nggak tahu di mana, simpan di mana, di celana mana. Wah, susah benar saya dibongkar-bongkar, mau cari yang punya apa, cari tadi musim. Waduh, itu stres yang penuh juga tidak ada. Malah di laci itu ketemu saya cincin baru lagi. Jadi kekayaan saya bertambah. Tapi saya jadi memikirkan 3 hal sekarang. Padahal kalau cincinnya 1, banyak yang saya pikirin. Bertambah kekayaan itu menambah penderitaan. Oleh sebab itu, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg itu satu katanya dia bajunya nggak berubah-ubah, itu aja kaos saja, kaos oblong ganti-ganti. Padahal dia kaya raya, termasuk orang kaya di dunia. Karena menambah baju itu menjadi pikiran, apakah ini matching atau tidak. Oh, seperti ibu-ibu kalau mau itu kan menderita khusus hanya karena itu aja. Jadi kalau satu aja nggak jadi masalah. Terus dia pilih istri juga katanya tidak cantik. Istri yang cantik itu bisa jadi pikiran, bisa stres. Sekarang sekiranya saya bisa mengulangi itu lagi, saya tidak akan cari istri yang cantik. Bikin stres. Itu physical pleasure, itu bikin stres. Tadi si itu juga kalau mengejar-ngejar kekayaan, itu bukan katanya tugas seorang filosof. Filosof itu mencari kebenaran dan hidup di atas kebenaran yang diyakininya. Pada suatu hari, nah itu si Zeno itu di jalan, ini ikuti dia. Nah, dia itu ternyata Kratos yang kita ceritakan sekarang ini. Dan satu hari orang datang kepada Kratos. Coba ceritanya lebih menarik, next. Ya. Ini Kratos dari Thebes. Ada kisah para filosof ini, kalau Boethius itu dengan Dewi Filosofia. Ini si Kratos itu punya murid laki-laki dari kalangan kaya. Satu hari si muridnya itu mengundang Kratos datang ke rumah untuk membicarakan tentang filsafat lah, tentang Cynics, itu aliran Cynics. Dia datang berdebat secara filosofis dan dia sudah jadi orang miskin lah. Katanya kekayaannya itu hanya baju selembar dan dia bawa dompetnya kemana-mana. Ya, kalau isi itu segera dompetnya dikosongkan, dibagi-bagikan. Kalau kosong juga nanti ada nasihatnya dia. Kalau dompet kamu kosong gini, jadi itu hanya untuk mengingatkan saja. Nah, di situ itu ada seorang gadis yang sangat terpesona sama Kratos itu. Pertama karena argumentasi filosofisnya yang menakjubkan, kedua karena kesederhanaannya. Seakan-akan dia tidak terpengaruh oleh lingkungan elit dan sebagainya. Nah, namanya garis ini Hiparkia. Dan dia jatuh cinta, minta saat itu juga dikawinkan. Dan kata Kratos, boleh saja apa kamu memang mau menikahi orang seperti itu, yang tidak punya kekayaan, tidak punya rumah, tidak punya tempat berlindung, tidak terkenal, kata dia. Cuma tidak diceritakan cerita itu apakah dia cakep atau tidak. Saya nggak tahu, ini kan hanya imajinasi orang itu. Karena bisa saja seorang perempuan itu karena cakep tiba-tiba chemistry, ada klik katanya, ada. Iya, jadi ngekliklah dia. Dan dia bersedia hidup menderita. Sampai akhirnya Kratos dari Thebes dan Hiparkia dari Maronia menjadi lambang keluarga yang bahagia, yang ditegakkan bukan di atas dasar harta, bukan di atas dasar kecantikan. Itu kan ada hadis kan, janganlah pilih perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya akan hilang. Jangan pilih perempuan karena hartanya, karena kekayaannya juga akan hilang. Nah, lambang itu lambang keluarga Kratos dan Hiparkia. Dua-duanya hidup menderita dan orang sudah menduga pernikahan itu akan habis dalam waktu, dalam tempo yang sesingkat-singkat. Tapi ajaib,
ini pernikahannya sampai usia tua, sampai dua-duanya mati. Sampai kalau kata orang Sunda, sampai pakotrek gitu. Sampai usia tuanya, dan mereka dianugerahi beberapa orang anak. Mereka digelari sebagai orang pertama dalam dunia yang memberikan konseling rumah tangga, marriage counseling. Salah satu gelar mereka adalah door opener, karena kalau mereka lewat itu pintu akan segera dibukakan. Orang menyambutnya dengan bahagia, dengan ramah, karena dia juga sering diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah keluarga. Jadi kalau di keluar rumah itu ada masalah keluarga, itu tugas mereka ini, gratis dan kerja. Tidak sampai kepada kita catatan-catatannya tentang teknik-teknik yang mereka pergunakan untuk konseling keluarga. Kalau ada, mungkin saya bagikan pada Fatimiyah sini yang mau mengkonseling keluarga, baik untuk orang lain maupun diri mereka sendiri. Oke, itu Krates dari Thebes. Nah, Krates itu diikuti oleh Zeno, dan kemudian Zeno akhirnya memisahkan diri dari Krates, dan ada ucapan dari Krates itu. Ini saya kira mungkin dikatakan juga kepada Hipaknya, jika kamu memilih hidup menurut cara kami. Karena ini menurut satu riwayat, ini ada seorang yang bertanya kepada dia, kalau saya ikut filsafat, belajar filsafat bersama Anda, apa yang saya dapat dari pelajaran filsafat? Apa yang saya dapat? What's it? Jika kamu memilih hidup sesuai denganku, kamu tidak akan pernah merisaukan atau merindukan kekayaan. Kamu akan membuka dompet kamu dengan bahagia untuk memberikannya semua yang ada di sini tanpa tangan yang bergetar. Kita itu kan gitu, kalau memberi banyak-banyak ini udah mulai trembling gitu kan. Mulai trembling. Tidak ada any sorrow or trembling hands, tanpa derita dan tanpa tangan yang bergetar. Itu kalau sudah belajar beneran. Nanti kalau ini ujiannya, nanti ujian kelas kita ini, berapa yang mereka berikan untuk daurah? Kau diberikan sebanyak-banyaknya tanpa bergetar. Dan saya tahu semua tidak peduli apa mau lulus atau tidak, daripada kehilangan harta. If you see your purse full, kalau kamu lihat dompet kamu penuh, kamu akan segera mengosongkannya. Dan kalau kamu melihat ini sudah kosong, kamu tidak, kalau dompetnya kosong, kamu tidak terganggu, kamu tidak menderita. Because you will have both learns to spend money as well as live without it. Karena kamu sudah terlatih dengan berfilsafat itu, bagaimana menginfakkan uang dan bagaimana hidup tanpa uang. Instead, you will lead a content life bereft of desires and happy with whatever you get. Karena kamu akan hidup yang bahagia, lepas dari segala keinginan, dan bahagia dengan apapun yang kamu peroleh. Itu nasihat dari Krates, gurunya Zeno. Oke, kita sekarang masuk kepada mazhab filsafat yang disebut Stoikisme. Kadang-kadang disingkat aja Stoa. Sekarang ada yang menyebutnya Stoikon, ada perkumpulan Stoikon. Itu didirikan di Yunani oleh Zeno, kira-kira dari 334 sampai 262 sebelum Masehi. Ya, sekitar 300 sebelum Masehi ini untuk Zeno. Jadi kira-kira 2300 tahun yang lalu, atau kira-kira 900 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Karena Zeno memberikan kuliahnya di Stoa, Oikide atau beranda yang dicet, para pengikutnya disebut kaum beranda. Bahasa Inggrisnya men of the forge, or women of the forge.
Kekaisaran Alexander bubar setelah Alexander mati. Orang-orang Romawi mengambil dengan cepat Stoikisme dan banyak budaya Yunani lainnya. Keruntuhan Alexander adalah sebenarnya pendiri Helenisme, dan ketika Alexander meninggal dunia, itu Helenisme diambil oleh orang-orang Romawi beserta dengan bubarnya kerajaan Alexander the Great. Dan Stoikisme Yunani sekarang berubah menjadi Stoikisme Romawi. Stoa menarik orang-orang Romawi yang hidup dalam zaman yang penuh ketidakpastian di bawah bermacam-macam kaisar yang kemampuan dan kebajikannya sangat beragam. Maksudnya itu zaman ketika para filosof menjadi pegawai untuk para raja. Dan rajanya ada yang gila seperti Nero. Seneca yang kita cerita itu di paling bawah itu bekerja pada Raja Nero, seorang kaisar yang benar-benar gila. Orang yang tidak dia setujui bisa dia dilemparkan untuk dimakan oleh harimau atau disimpan, dia menyimpan kolam isinya buaya. Siapa aja yang tidak dia sukai dilemparkan ke buaya itu. Dia bunuh siapa saja. Konon dia maaf tanpa menyindir siapapun di sini. Dia tokoh gay juga. Jadi dan seterusnya. Jangan tanya dulu kenapa saya minta maaf. Oke. Jadi Stoa dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan Romawi karena disebarkan oleh 3 tokoh utama filosof. Cicero, saya mengenal dia sebagai seorang tokoh retorika yang tumbuh dari rakyat bawah. Di Romawi itu hanya orang-orang elit yang bisa menjadi elit lagi. Cicero itu semacam Jokowi. Dia dari keluarga yang tidak dikenal, tapi dia kemudian sangat cinta ilmu pengetahuan. Dia mempelajari filsafat Yunani, bahkan menerjemahkannya. Kemudian dia mengajarkan tentang teknik-teknik kampanye yang pertama di dunia itu diajarkan oleh Cicero. Tapi ya namanya kekuasaan itu tadi berputar seperti Dewi Fortuna. Satu saat dia dianggap terlibat dalam pembunuhan Caesar. Seperti Anda ketahui, Caesar dibunuh oleh anaknya yang bernama Brutus. Jadi waktu di ruang parlemen itu tiba-tiba anaknya muncul, terjadi commotion, terjadi kerusuhan, dan tiba-tiba anaknya muncul di depan Kaisar dan menusukkan belatinya. Terkenal ucapan Kaisar Caesar waktu itu, "Tu Brutus," dan kau juga Brutus terlibat. Tapi pada akhirnya Seneca juga dianggap terlibat. Dia melarikan diri, dikejar-kejar, dan luar biasa ketika dikejar, terus sampai sudah tenang berada di satu tempat dan dia sedang dipikul oleh para pembantunya. Tiba-tiba mendengar langkah-langkah tentara. Dan si pembantunya dan penjaganya beritahukan bahwa itu adalah orang yang mau membunuhnya. Lalu si pembantunya bertahan di situ. Kata Seneca sebagai seorang stoik, "Go away, ini sudah datang waktunya bagiku." Dan dia malah julurkan lehernya dengan pesan dia, "Kalau kamu memotong leherku, potonglah dengan sebaik-baiknya. Do it perfectly, lakukan dengan sebaik-baiknya." Dan matilah Cicero. Tadi orang kecil yang kemudian menjadi orang besar hanya karena bantuan ilmu pengetahuan dan kemampuan bicaranya. Kalau tidak salah dari Cicero juga datang ungkapan "Che ascendit sine labore, descendit sine honore." Siapa yang naik ke mimbar tanpa persiapan, tanpa kerja keras, dia akan turun dari mimbar tanpa kehormatan. Jadi yang sine labore, tanpa kerja keras, dia akan mundur juga tanpa kehormatan. Saya punya cerita sendiri tentang Cicero, ya, tapi kita bukan musimnya.
Ini tokoh-tokoh stoikisme, tokoh-tokoh stoa. Satu yang paling terkenal, bahkan ada buku khusus tentang Epictetus. Epictetus ya. Saya di sini kasih judul From Slave to Sage, dari budak menjadi orang bijak, dari seorang budak menjadi seorang bijak, supaya bersaja. Dari seorang budak menjadi seorang bijak, sage. Ingin buru-buru saya tambahkan, salah satu bagian dari ajaran stoik ialah supaya kita bisa mempraktekkan stoikisme, kita perlu adanya seorang bijak yang menjadi teladan kita. Karena tanpa punya teladan, ajaran stoikisme itu akan mengambang, tidak ada ikatannya, dia akan terbawa gelombang-gelombang baru. Jadi ikatannya adalah hadirnya seorang bijak, hadirnya seorang sage. Jadi Epictetus adalah tokoh paling penting dari stoikisme. Bisa kita sebut the father stoikisme, tapi tadi sudah kita sebut Zeno. Mungkin father dari Roman Stoicism. Mungkin karena kehidupan budak tidak dimiliki dirinya. Kan kalau seorang budak itu apa saja yang diperintahkan orang tua oleh orang majikannya, itu ya dia tidak punya rencana hidupnya. Semuanya diatur oleh tuannya. Karena itu Epictetus belajar memberikan atau belajar hidup dengan tidak mengendalikan hidupnya, karena hidupnya sudah dikendalikan oleh orang lain. Tetapi dia bisa mengendalikan reaksi dia terhadap apa yang terjadi dalam hidup. Seperti ketika kakinya itu mau dijepit oleh dua besi penjepit, dia bisa memberikan reaksi macam-macam di situ, bebas dia. Dia bisa melarikan diri sebelum itu dan pasti gagal. Dia bisa menggerutu kepada nasib, atau dia bisa mengantisipasi bagaimana perasaan besi itu menjepit kakinya. Tapi kata yang terkenal dari ucapan dia ketika jepitnya kemudian bunyinya berderik, dia hanya berkata, "Kalian sudah mematahkan tulang-tulangku." Dalam bahasa Inggris kata stoik dalam kamus ada sekarang, makanya stoik jadi populer. Tapi stoik itu dalam kamus itu artinya, saya cari di kamus Indonesia. Dalam kamus Indonesia itu artinya tabah, dan satu lagi apa? Tegar, tabah, tegar. Dalam kamus Inggris itu stiff-lipped. Jadi kalau begini kita ditahan merasa sakit itu dan dia menghadapinya, katanya suaminya memukuli dia, tapi stoically she answered, secara stoik dia menjawab. Dia stoically artinya dengan menahan segala perasaan sakitnya. Tapi sebetulnya stoicisme bukan hanya menahan, tapi sekali lagi membedakan apa yang bisa dia kendalikan, yaitu reaksi dia, dan apa yang tidak bisa dikendalikan, yaitu apa yang terjadi. Dan stoikisme adalah ilmu untuk belajar membedakan di antara dua hal. Dan itu yang terutama jadi fokus perhatian kita sekarang dari ajaran stoikisme. Mungkin kita berpindah lagi pada ajaran stoikisme lainnya. Nah, sebagai budak, kendali mutlak yang bisa dilakukan Epictetus adalah reaksinya terhadap apa yang terjadi. Motonya adalah anneho kai apeho dalam bahasa Yunani, yang artinya dalam bahasa Inggrisnya mereka terjemahkan bear and forbear. Kalau bahasa Indonesianya menanggung dan menahan. Tapi dalam bahasa Yunani sebetulnya anneho itu artinya emang menahan apa yang terjadi. Sebetulnya terjemahan yang paling tepat to tolerate, membiarkan apa yang terjadi itu, tidak mempersoalkan apa yang sudah terjadi. Dan apeho artinya impermanent. Jadi bahwa apa yang ada sekarang ini tidak akan terus-menerus terjadi. Baik itu keberuntungan maupun kemalangan,
itu dia akan terus-menerus terjadi. Cuma kita sering berpikir, kalau kita lagi senang, kita berpikir itu akan abadi. Tapi kalau lagi susah, kita mikir itu akan abadi, penderitaan itu kita bertambah banyak. Dua-duanya sebetulnya fleeting, dua-duanya akan lewat. Masa-masa susah itu menghadapi sesuatu yang kita hadapi atau yang kita bayangkan akan kita hadapi, itu sebetulnya akan berlalu. Semuanya akan lewat. Kita pernah dengar selain ada istilah move on, ada satu lagi bahwa itu semuanya akan berlalu. Oke. Setelah dibebaskan sesudah kematian Nero pada 68 Masehi, Epictetus menjadi guru yang terkenal. Sekitar 90 Masehi, semua filosof diusir dari Roma atas perintah Kaisar Domitian, sehingga ia melarikan diri ke Nikopolis di Yunani dan mengajar sampai sangat tua. Kisah Epictetus. Tokoh lainnya lagi kita kan dari hamba kepada raja. Dan philosopher king yang dicita-citakan oleh Plato. Kata Plato, mestinya yang jadi raja atau penguasa itu mestinya filosof, kata dia. Plato itu membagi manusia secara sederhana kepada 3 kelompok. Satu manusia perut yang kerjanya itu ya mengejar-ngejar kesenangan jasmania, terutama mengisi perut. Itu kata Plato cocok jadi pedagang. Kerjanya ialah mengumpulkan duit. Dan nilai utamanya adalah kekayaan. Satu lagi makhluk atau manusia yang hidupnya itu hanya untuk menunjukkan kekuasaan, untuk merebut kekuasaan. Dia cocok jadi tentara, kata dia. Cocoknya jadi tentara. Jangan, kata pedagang, disuruh jadi pemimpin negara, nanti negara dijualin. Jangan tentara disuruh jadi pemimpin negara, nanti ditempakin, namanya dibunuhin. Saya sudah tidak memakai bahasa Indonesia yang baik. Plato tidak tahu bahwa ada satu negeri yang penguasanya itu pengusaha dan sekaligus tentara. Gak tahu apa yang terjadi pada negeri itu. Dan yang harus jadi raja, kata dia, haruslah philosopher king, seorang raja yang menjadi filosof sekaligus. Konsep ini sampai kepada Al-Farabi, konsep dia tentang negara utama atau Al-Madinatul Fadilah, dan sampai kepada Imam Khomeini dengan konsep wilayatul faqih, bahwa seorang wali itu haruslah seorang faqih. Jadi Imam Khomeini sebetulnya seorang Platonis, tapi mungkin hidupnya adalah seorang stoik yang sok Islami. Enggak, itu nggak benar. Imam Khomeini seorang Muslim sejati, ya, yang hidup berdasarkan stoik dan Platonisme. Oke. Tokoh Stoa lainnya adalah Kaisar Marcus Aurelius. Walaupun posisi mereka berjauhan, yang satu raja, yang satu hamba, filsafat Epictetus dan Aurelius sangat mirip. Marcus Aurelius seorang tipe ilmuwan dan penyendiri. Dia sebetulnya seorang tukang baca, ya, penyendiri, tapi nasib mengangkat dia menjadi kaisar. Dan dia merasa hidup dia sama sekali tidak membahagiakan. Dia dikelilingi oleh keributan, penipuan, dan kerumunan orang. Jadi emang jadi politisi itu Anda akan dikelilingi orang-orang yang iri hati, orang yang mau nipu Anda. Saya memang dalam hidup ini seringkali kena tipu, tapi dulu tipuannya menyenangkan mas ya. Biasanya suka nipu saya orang-orang miskin. Jadi misalnya pinjam uang tidak bayar, atau mereka bercerita. Ketika saya bercerita bahwa saya banyak sekali ditipu, ada 2 reaksi. Ini tidak masuk stoikisme, jadi tidak didengarkan juga boleh. Kalau menurut
Ahmad Tafsir, Dr. Ahmad Tafsir, guru besar di UIN. Dia itu sering ketipu, padahal di UIN termasuk yang paling pintar lah di UIN, tapi selalu kena tipu. Dan hebatnya yang nipunya itu mahasiswanya. Ini guru besar ditipu oleh mahasiswa, kok gak pintar. Dan kata Pak Tafsir, itu cara orang miskin untuk mengambil hak. Jadi salah satu caranya ya nipu. Tolong ucapan Pak Tafsir itu jangan saudara jadikan pegangan hidup, sehingga nanti mengambil haknya kepada saya dengan diri saya. Tapi ketika berita puasa tertipu melulu sampai kepada Haidar, dan orang mengatakan Pak Haidar Bageri dulu bilang sama dia, Haidar itu kata pintar, tapi kerjanya ketipu melulu. Lalu kata Haidar, itu kasih sayangnya mengalahkan akal sehat. Boleh tanya sama Haidar, itu bagus untuk quotable quotes. Tapi waktu itu ketipunya itu ya nikmat aja lah, apa-apa. Tapi ketika jadi politisi, waduh ketipunya menyakitkan. Menyakitkan, jangan jadi politisi. Kesalahan pertama dalam hidup saya ialah jadi politisi. Dan baru saya merasakan itu seperti Marcus Aurelius. Dikelilingi para penjilat, dikelilingi para pendusta. Oh, musibah dia pikirkan. Dan dia menuliskan di dalam buku hariannya apa yang dialaminya setiap hari dan bagaimana dia menghadapi itu setiap hari. Bukunya itu sampai kepada kita, judulnya Meditation atau Meditation dalam bahasa Inggris. Teknik-teknik meditasi dalam menghadapi gelombang-gelombang hidup yang mengelilingi dia. Karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa dipercaya, dia lebih memusatkan perhatiannya kepada dirinya. Satu-satunya yang kata orang Stoa bisa dikendalikan. Tokoh besar, ini saya nyebut tokoh yang benar-benar besar dari Kekaisaran Romawi adalah Marcus Aurelius, yang digambarkan seperti Imam Ali menggambarkan para pengikutnya. By nature a saint and a sage, by profession a warrior and a ruler. Dari segi akhlaknya, dari segi tabiatnya, dia adalah orang suci dan orang bijak. Tetapi dari segi pekerjaannya, dia adalah kesatria dan penguasa. Kalau kata Imam Ali, syiahku adalah orang yang ruhbanan bilail wa rukbanan bin nahar. Yang di malam hari mereka menjadi pendeta dan di siang hari mereka menjadi penunggang kuda. Maksudnya, ya by profession a warrior and a ruler, tetapi by nature a saint and a sage. Dialah a stoic philosopher king. Ajaran stoik berikutnya, kaum stoik percaya bahwa jalannya hidup kita dikendalikan, karena dia filosof, boleh apa saja dulu dia sebut namanya, kata dikendalikan oleh akal dunia, world reason, oleh jiwa kosmik, atau kita sebut Tuhan, atau providence. Providence dalam bahasa Inggris artinya kira-kira takdir yang sudah ditentukan, sebelumnya, yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita ini dalam hidup ini emang dikendalikan oleh, jalan hidup kita dikendalikan oleh tadi Dewi Fortuna atau apa namanya saja yang mengatur hidup kita menuju tujuan tertentu. Orang stoik belajar seperti kita, bahwa hidup tidak sepenuhnya milik kita, tetapi daripada mengeluhkan apa yang tidak bisa kita kendalikan, saya ingin ulangi, tapi daripada mengeluhkan apa yang tidak bisa kita kendalikan, kaum stoik memilih untuk menguasai apa yang bisa kita kendalikan. Fokus kita hanya fokus kepada yang bisa kita kendalikan. Kemarin itu di Jakarta saya membahas tafsir Sayyid Hussein Fadlullah yang menurut saya sangat stoik. Ayatnya saya masih ingat.
dengan mengutip Al-Quran, ya sedang menafsirkan Al-Quran. Dunia ini cuma rangkaian cobaan-cobaan. Jadi hidup kita ini dijalankan oleh Tuhan itu. Hidup kita digerakkan oleh Tuhan untuk menghadapi cobaan-cobaan dan tantangan-tantangan. Terus tapi kita bisa memilih menghadapi tantangan itu. Apakah kita menghadapi tantangan itu dengan bersabar dan melakukan amal soleh, atau dengan mengeluh dan menggerutu. Al-Quran cerita itu yang tidak terlatih, yang udah otomatis kalau kita menghadapi ujian atau cobaan ialah mengeluh, menderita, mengeluh, menyalahkan. Tadi kita sebut dunia itu diatur oleh Tuhan atau apa saja berikutnya bergantung kepada kepercayaan dia. Tetapi apa yang terjadi di dunia ini tidak bisa kita kendalikan, dan banyak orang memusatkan perhatiannya kepada yang tidak bisa dia kendalikan. Apa buktinya? Kalau saudara itu fokusnya hanya kepada yang tidak bisa saudara kendalikan. Nanti kita akan banyak lagi bicara pada buku Stephen Covey, The 7 Habits of Effective People. Bab pertama tentang proaktif itu kayaknya diambil penuh-penuh dari ajaran Stoik. Walaupun Stephen Covey tidak menyebutnya, kurang asem juga dia. Harusnya nyebutlah. Dia nanti kita akan sampai juga kepada ini Stephen Covey. Jadi fokus kita, apa buktinya bahwa kita ini memperhatikan apa yang tidak bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita ubah. Satu, kita menyalahkan Tuhan, tidak langsung kepada Tuhan. Cuma kenapa sih Gusti Allah begini sama saya? Ada orang yang tiba-tiba dianugerahi anak yang autis. Karena anaknya autis, itu si bapaknya tidak tanggung jawab, karena itu anak kedua. Dia lari, tidak mau lagi mengurus istrinya dan anak autis, dia mengambil perempuan yang lain. Perempuan itu dibiarkan sendirian mengurus anaknya dalam penderitaan. Itu sebenarnya di luar kendali dia. Dan kemudian orang datang kepadanya memberi nasihat. Ibu itu alhamdulillah dipercaya Tuhan untuk mengurus makhluknya. Kata si ibu, gak mau aku dipercaya, serahkan aja sama yang lain. Aku gak mau dipercaya. Jadi dia menyalahkan Tuhan karena dia dipercaya untuk mengurus anak. Setelah selesai pengajian, ada seorang ibu, saya ini meninggalkan satu kota, saya sebutkan namanya, satu kota, datang ke Jakarta ini. Dan saya sebelum datang ke Jakarta, saya sudah mengumumkan di hadapan anak-anak, di hadapan banyak orang, bahwa saya akan memecat suami saya sebagai suami. Karena suaminya itu sakit-sakitan sudah sekian lama, dan kerjanya suaminya itu memarahi dia aja, yang merawat baik-baik. Dia pikir ngapain lagi melayani suaminya, tidak pernah berterima kasih. Kalau dalam istilah Al-Quran itu ya'usun kafur, itu ada dalam ayat yang dijelaskan oleh Syekh Hussein Fatullah itu. Dia menggerutu, marah-marah, pokoknya suaminya itu mau dia tinggalkan aja. Pertama karena dia tidak ada gunanya lagi, dan perkhidmatan apapun yang dilakukannya itu hanya menimbulkan kecaman-kecaman saja, dan dia sakit hati diserahkan sama anak-anaknya, biar anak-anaknya saja yang urus. For your information, dia siap. Tapi nanti dia kalau tangan ikutin dia. Maksudnya orang itu belum tentu kalau beragama ya, dia menjalankan agamanya, karena tergantung penafsiran dia terhadap ajaran agamanya. Nah, filsafat yang kita pelajari sekarang ini sebenarnya masalah bagaimana membetulkan penafsiran kita terhadap agama. Dan setelah ibu itu mendengar tafsir kita, dia sambil rada excited, saya mau pulang lagi, saya mau minta maaf pada suami saya. Untung saya ikut haji ke sini, kata dia.
saya ikut ngaji ke sini, saya mau pulang lagi, karena nggak jadilah memecat suami. Lalu saya tambahkan dulu, saya punya kenalan dari jemaah kita di sini yang puluhan tahun mengurus suaminya yang tergolek aja dari kiri dan kanan, dia berkhidmat, dia layani suaminya sampai akhir hayat belasan tahun tanpa mengeluh. Dia sudah menjadi seorang stoik. Dia tahu bahwa penyakit yang menimpa suaminya nggak bisa diapa-apakan lagi. Itu termasuk yang tidak bisa diubah, di luar kemampuan dia untuk mengubahnya. Kaum stoik merasa bahwa ketentraman, ketenangan akan kita nikmati jika keinginan kita disesuaikan dengan akal dunia, maksudnya disesuaikan dengan takdir, itu yang kita sebut amor fati. Sesuaikan diri kita dengan takdir. Jadi bukan takdir yang harus disesuaikan dengan keinginan kita. Jadi carilah peci yang sesuai dengan kepala kita. Jangan sesuaikan kepala dengan peci. Tapi itu analogi yang keliru, terbalik. Maksudnya dalam hidup kita lah yang harus mengubah, menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi. Itu yang dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang harus kita ubah ialah diri kita, karena diri kita itu bisa kita kendalikan. Itu ajaran stoik yang harus ada yang tadi saya sebut amor fati. Tapi yang memisahkan antara yang bisa kita kendalikan dengan yang tidak bisa kita kendalikan disebut dichotomy of control. Dikotomi control, dikotomi pengendalian. Ada buah. Of all existing things, some are in our power and others are not in our power. Dari segala sesuatu yang ada, sebagian ada di wilayah kekuasaan kita, sebagian lagi tidak berada di wilayah kekuasaan kita. Yang ada dalam kekuasaan kita yang bisa kita kendalikan, impuls, dorongan untuk bertindak, impuls. Yang ketiga sebetulnya akibat dari keduanya itu ialah keinginan kita untuk memperolehnya atau untuk menghindarinya. Will to get dan will to avoid. Itu berada dalam pengendalian kita. Nanti amor fati ini kita jumpa lagi dalam waktu kita menjelaskan filsafat Friedrich Nietzsche. Amor fati adalah ajaran Friedrich Nietzsche yang tampaknya diambil sebagian dari ajaran stoikisme. Hakikat manusia kata itu kan, kata Nietzsche adalah der Wille zur Macht, keinginan untuk berkuasa. Maksudnya yang sering disalahpahami seolah-olah itu politik, keinginan untuk berkuasa. Pada menurut Friedrich Nietzsche ada keinginan untuk menguasai diri kita, supaya kita ini menguasai diri kita. Diri kita itu sering tidak kita kuasai, sering lepas itu dari kita. Yaitu bisa keinginan untuk memperoleh dan keinginan untuk menghindar. Yaitu itu yang ada di dalam kendali kita. Dengan satu kata, itu apa yang bisa kita lakukan, yang adalah hasil perbuatan kita. Pikiran kita itu hasil karya kita, penafsiran kita itu hasil karya kita. Walaupun di terjemahan bahasa Inggris itu kata Massimo Pigliucci itu salah itu terjemahannya, karena yang pertama yang disebut thought itu bukan semua pikiran kita, tapi penilaian kita. Jadi kalau ada sesuatu peristiwa yang terjadi, kan kita akan menilai apakah peristiwa itu baik atau buruk. Bapak Ibu, seperti biasa kalau ada pertanyaan, waktu kita masih 40 menit, bisa dikirim melalui grup ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan nanti bisa kita baca. Kalau bisa disesuaikan dengan tema kita hari ini tentang stoikisme.
Sini ada ibu anak atau peli. Gimana pronunciation dikotomi itu? Dichotomy atau dichotomy? Yang mana? Dichotomy. Tidak dichotomy. Ini di luar ini semua, di luar kendali kita. Kalau kita menghadapi penderitaan, cobalah mulai dipisah-pisahkan. Mana yang berada dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita. Saya misalnya tidak terpilih lagi jadi anggota DPR. Ada di luar kendali saya itu, yaitu pendapat orang lain. Itu di luar kendali kita. Jangan coba-coba mengendalikan pikiran orang lain atau pendapat orang lain. Makanya orang-orang yang tidak terbuka, yang tidak pluralistik, yang sektarian, yang jiwanya tertutup, kasihan dia menderita terus. Karena dia akan selalu ingin untuk mengatur pendapat orang lain. Kalau tidak sama kamu kafir. Jadi dia menderita. Yang kedua, kesalahan. Kesalahan orang lain itu juga di luar kendali kita. Terus perasaan orang lain, ya jelas-jelas itu di luar kendali kita. Terus tindakan orang lain. Nah, apa tandanya? Katanya, kalau kita ini menderita, lalu fokus kita kepada yang di luar kendali kita. Yaitu pertama, kita akan mencari-cari tadi kesalahan. Kesalahan yang pertama ya Tuhan salahin. Walaupun mungkin kata-kata tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kenapa sih Tuhan itu begini? Secara filosofis itu menjadi satu aliran filsafat tersendiri yang disebut problem of evil. Mengapa di dunia ini terjadi hal yang buruk? Saya ingat dalam salah satu obrolan, saya kira dengan seorang stoik Indonesia yaitu Von Magnus. Dalam perjalanan saya ke Singapura waktu itu ada konferensi internasional. Dan beliau hanya bawa tas kecil aja untuk konferensi itu. Dia bawa ganti-ganti baju. Dia bajunya dari permulaan acara sampai selesai nggak ganti-ganti. Saya sibuk dengan telepon, dia tidak punya telepon. Saya tanya, kenapa nggak punya telepon? Nanti kalau saya punya istri, saya punya telepon. Saya tahu apa maksudnya. Mungkin telepon itu hanya berguna untuk istri buat mengontrol suaminya. Saya menyesal punya telepon. Ada kan? Telepon di mana sekarang? Ada video yang sudah dikirim kepada saya. Jadi istrinya tanya, di mana kamu sekarang? Lagi apa? Udah makan? Apalagi pertanyaan yang standar. Udah makan? Udah sarapan? Udah makan? Apalagi pertanyaan. Sampai di mana sekarang? Ya sama siapa? Sama siapa? Udah makan sama siapa? Saya tidak lagi itu selagi sekarang sama bapak-bapak dan masih gitu. Akhirnya suaminya gitu, coba dong pertanyaannya itu yang bermutu, jangan udah makan, gimana? Lagi ngapain? Sama siapa? Coba yang akhirnya si istri bilang, bagaimana pengaruh sebetulnya perdagangan Cina dengan bagaimana tingkat inflasi dalam kebijakan yang ada sekarang ini? Mengapa sampai Pak Anies mengeluarkan biaya iPhone sampai sekitar 82 miliar. Kata suaminya, udah kembali lagi aja. Udah makan atau belum? Ada yang harus saya jawab. Oke. Yang kedua, kita akan menyalahkan diri kita sendiri, dan itu tambah menderita. Sudah kita gagal, kita salahkan diri kita. Emang saya itu yang kalau dalam bahasa hadis disebut mengatakan, lau sekiranya kemarin itu saya tidak melakukan X, pasti saya sekarang ini lulus. Andaikan saya ini gini-gini, pasti saya ini begini.
Misalnya andaikan saya ini terjun ke setiap tempat waktu pemilu itu, mau menjelang pemilu itu, mungkin saya masih andaikan saya berikan duit itu jangan kepada dia, tapi kita berikan banyak sekali andaikan tidak ada dia itu yang mengambil suara saya, itu tambah menderita kita karena kita ingin bunuh dia, itu dan seterusnya. Jadi kita salahkan diri kita sendiri. Dalam hal disebutkan janganlah selalu berkata andaikan, karena nanti setan masuk kepada pikiran. Benar itu. Kalau kita pakai andaikan, kita menjadi lebih menderita. Yang kedua, menyalahkan sendiri. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang-orang di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, yang di dalam yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita, ya. Upaya kita, usaha-usaha kita, perilaku kita, tindakan kita, itu bisa kita kendalikan. Ini sudah zaman modern, mungkin sudah analisa sendiri bisa jadi. Nah, ada yang menarik tadi kita sudah bicara dichotomy control, kita bicara tentang amor mati. Dan satu lagi dari ajaran itu kita sebut ini Stoic Archer. Archer artinya pemanah. Arch itu busur. Nah, dalam hidup ini kita seperti pemanah. Yang harus kita lakukan adalah belajar bagaimana menggerakkan anak panah. Kita berlatih terus-menerus gerakan. Kita mempelajari situasi yang terjadi dan kita arahkan perhatian kita dengan latihan terus-menerus kepada target kita. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi bahwa anak panah kita sampai ke sana atau tidak, itu di luar kontrol kita. Karena boleh jadi ketika kita melesatkan anak panah itu, tiba-tiba angin bertiup. Atau kalau itu dalam peperangan, yang kita panahnya lewat. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita ketahui. Nah, oleh para psikolog muda akhir, atau mungkin juga sejak zaman Stoik, sampainya anak panah itu kepada sasaran, itu di luar kontrol kita. Ada sang logos itu, akal agung yang mengatur itu semua. Tetapi proses agar itu bisa sampai ke tujuan, itu disebut influence. Kita bisa mempengaruhi target, mempengaruhi hasil, tetapi tidak bisa mengendalikan. Nah, banyak orang itu menderita karena dia merasa dia bisa mengendalikan semuanya. Padahal yang bisa kita lakukan adalah mempengaruhi. Jadi ada salah seorang jemaah, saya kira Nasrullah ini, Nas itu mungkin hafal juga, karena istrinya bekerja di penerbitan. Ini suaminya itu berkali-kali ganti ginjal, sampai istrinya kemudian membuat buku kan, hidup bersama. Jadi dia tuh ginjal sekali di Cina, kemudian sekali lagi di tanah air mengambil ginjal adiknya. Dan dia cerita, dia datang ke internis, guru besar internis yaitu Profesor Ruli. Dia datang ke Profesor Ruli, Prof, saya ini dibesarkan dari keluarga yang sangat memperhatikan kesehatan. Saya tidak merokok, saya tidak minum minuman keras apalagi. Hidup saya sejak kecil diatur untuk menjaga kesehatan. Tapi tiba-tiba saya kena ginjal. Gimana? Tiba-tiba ginjal saya rusak. Apa jawaban Prof. Ruli? Kata Prof. Ruli, ya seperti kita ini naik sepeda, masuk ke jalan raya, kita selalu jalan di pinggir. Terus kita perhatikan lampu lalu lintas dan tanda-tanda lalu lintas kita perhatikan. Angkot nubruk dari belakang. Itulah hidup. Apa yang dilakukan sebagai ikhtiar kita itu namanya influence. Tetapi kalau influence kita tidak berhasil, itu di luar kontrol kita.
Jadi kita semua hidup sebagai para pemanah itu di arca dalam hidup. Yang kita harus lakukan ialah mempengaruhi nasib kita itu. Tapi kalau tiba-tiba nasib berubah, kita cintai itu. Karena rupanya dia berada dalam aturan alam semesta yang tidak kita ketahui. Seperti cerita yang sayangnya waktu itu tidak bisa kita putarkan. Cerita Cina itu, tapi saya ulangi lagi. Ada orang Cina punya kuda, tiba-tiba satu kudanya itu lari, tetangga-tetangganya datang, kasihannya malamlah kamu ini, kuda kamu lari, jadi malamlah kamu, kata si kan itu. Maybe, mungkin tidak lama setelah itu kudanya tuh bawa lagi kuda-kuda banyak lainnya ke situ. Beruntung kamu ya dapat kuda banyak gitu. Maybe. Dan anaknya mencoba menjinakkan kuda-kuda yang baru datang. Lalu terjatuh dan patah kakinya. Kata tetangganya, malamlah kamu. Maybe. Setelah itu raja memerintahkan agar pemuda-pemuda yang masih sehat direkrut jadi militer. Datang wajib militer. Datang di situ, dia selamat, anak muda itu tidak diambil karena patah kakinya. Beruntungnya anak kamu tidak diambil. Maybe. Terusnya dilanjutkan sendiri aja ceritanya. Walhasil dalam hidup ini kalau terjadi sesuatu itu masih maybe. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Ada banyak peristiwa di dunia ini yang tidak kita duga-duga ternyata berada dalam peraturan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya masih izinkan saya memberikan satu. Dulu saya punya dekan fakultas saya. Semula sebelum dia jadi dekan, dia bekerja di RRI, dan pada satu saat ada tawaran di Australia untuk pegawai-pegawai RRI buat belajar peradioan, hal-hal yang bersangkutan dengan radio di Australia. Dan dia termasuk bahasa Inggrisnya yang paling baik. Dan dia belajar lagi itu untuk to influence, ya, belajar sungguh-sungguh mempelajari bahasa Inggris. Dan tes dia gagal. Kawan-kawannya yang lebih jelek bahasa Inggrisnya lolos. Wah, katanya dia sampai membetulkan kepalanya ke tembok. Dia menyesali itu. Itu dia merasa bahwa itu target itu ada di bawah kontrol dia. Dia merasa diperlakukan ya. Udah, akhirnya dia tidak jadi pergi. Dan malah kemudian dia dapat biaya dari Fulbright untuk sekolah di Amerika, sampai akhirnya jadi dekan, sampai jadinya guru besar, dan kawan-kawannya yang lolos masih tetap jadi pegawai RRI. Jadi dulu sebagai pegawai RRI itu mungkin dilatih di Australia hanya 1 bulan, dia belajar di Amerika 2 tahun. Tapi itu kan tidak dia ketahui sebelumnya. Karena itu apapun nasib yang menimpa Anda, cintai nasib itu, cintai takdir itu. Fokuslah kepada apa-apa yang bisa kita kendalikan. Ya. Nah ini ke Stephen Covey malah membagi itu ada di wilayah our control dan ini ada di wilayah yang di luar kontrol kita. Nah kita bisa perluas ini lingkaran ini dengan influence. Bisa supaya kita lulus ujian, diterima sebagai pegawai negeri atau lulus dalam ujian penerimaan, kita perluas ini kontrol itu dengan influence. Tapi ini semua di luar kontrol. Apakah kita berhasil atau tidak, itu urusan di uniform. Lalu kata orang Arab itu berdasarkan ayat Al-Quran, maktub itu sudah dituliskan di alam sana. Kullah ibadah illa ma kataballahu lana wa maulana wa Allahi falyatawakkalun. Ini dipelajari aja
dan dipraktekkan. Kalau tanpa dipraktekkan, nggak ada usaha. Jauh-jauh hujan-hujan datang ke sini. Nggak usah aja. Hidup selain itu singkat. Siap. Kalau dibuang-buang percuma aja. Ini dari Stephen Covey ini ya. Orang yang sangat proaktif, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan kondisi, atau mengkondisikan perilakunya. Perilaku mereka adalah produk dari pilihan-pilihan sadar mereka. Stephen Covey. Dan ada doa yang terkenal. Ini yang saya kira diilhami oleh Stoikisme. Banyak orang menduga bahwa ini dicari dari ajaran orang-orang Stoik, tapi doa ini nggak ada. Dan pilihan jatuh kepada seorang pendeta Protestan, Reinhold Niebuhr, seorang keturunan Jerman, aktivis dulu pembela buruh di Detroit. Waktu Detroit menjadi negara industri sampai sekarang industri mobil, industri pesawat, dia pembela rakyat yang tertindas. Dan dia seorang Stoik. Kemudian dalam bukunya dia menuliskan doa itu. Tidak lengkap doa itu diambil, tapi hanya diambil sebagian aja dan populer ke seluruh dunia. Ini dalam bahasa Inggrisnya, God grants me the serenity to accept the thing I cannot change, the courage to change the thing I can, and the wisdom to know the difference. Saya cari terjemahnya bahasa Arab, karena kalau bahasa Arab rasanya doa itu jadi sangat sakral. Dan kalau diajarkan sama para ulama pasti mereka bagus katanya. Ini, ada yang bisa baca ini huruf Arab seperti ini? Sanas. Allahumma imnahni. Ini disebut di dalam bahasa Inggris Serenity Prayer. Doa. Saya baca terjemahnya dalam bahasa Indonesia, kata serenity dan terjemahan doanya. Serenity itu menurut orang Kristen di sini Indonesia keteduhan. Dan saya pikir bagus juga nih terjemahan keteduhan. Allahumma mnahni as-sakinata li'ataqabbala. Allahumma imnahni as-sakinata li'ataqabbala al-ashya allati la astati'u taghyiruha wa allati la astati'u taghyiruha والشجاعة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها والحكمة لمعرفة الفرق بينهما. Dalam terjemahan Arab yang disebut sholatus sakinah. Sholat nanti doa sakinah. Ini terjemahan saya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keteduhan untuk menerima apa-apa yang tidak mampu aku ubah, keberanian untuk mengubah apa-apa yang mampu aku ubah, dan kearifan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Kalau kuliah ini aja mengamalkan doa ini, itu himpunan dari seluruh pelajaran kita sekarang. Allahumma imnahni as-sakinata syaja'ata li taghyiril asya'i allati astati'u taghyiruha wal hikmata lima'rifatil bainah. Ini menjadi doa. Penciptanya kemudian Reinhold Niebuhr, ada beberapa buku filsafat yang kita yang sangat bagus. Dan sudah juga belum juga pakai doa. Oh, ada contohnya ini dari Nabi. Nggak ada. Itu banyak doa-doa di kantor, nggak ada contohnya dari Nabi. Cuma doa-doa saja. Ya Allah, anugerahkanlah hadiah sempurna karya doa kepada kantor. Nggak ada contoh dari. Alhamdulillah, semoga bukan pernah di DPR ada orang yang baca doa sama sekali nggak ada contoh dari Nabi.
Tuhan semoga tubuh Jokowi yang rempel keuntungan kan pernah itu sudah ada contoh dari Nabi. Jadi tapi doa itu menyimpulkan seluruh ajaran stoikisme yang pertama, yaitu dikotomi control, dikotomi pengendalian. Oke. Any more question? Kalau ini sampai jam 6 atau sudah akhir ini ya. Terima kasih. Pertanyaan itu sebetulnya dijawab sendiri aja dari pelajaran. Sepertinya sudah terjawab dari 16 slide presentasi Ustaz. Pertanyaan mungkin